Sepulang kuliah, sebut saja Tole selalu mampir ke warung langganannya. Kopi tubruk racikan Makna yang membuat Tole ketagihan nongkrong bersama teman-temannya. Sebut saja Gembus, Gudel, dan satu teman wanitanya yang bernama Lady. Mereka berempat sahabatan sejak SMA, teman sekelas dan sehobi dalam pergunungan. Tole dan ketiga temannya ini bisa dikatakan pendaki senior. Gunung se-Jawa sudah mereka datangi. Maklumlah, keempatnya anak penggede di kota. Liburan besok buat acara yuk. Suara Lady mengawali obrolan. Acara kemana Di? Jawab Tole. Aku gak mau kalau kamu ngajak ke pantai. Ujung-ujungnya kakiku luka semua. Saut Gembus. Iya betul, kapok aku ikut acaramu. Mana teman-teman cewekmu pada sombong. Mentang-mentang muka glowing, terus song artis. Jawab Gudel dengan sebal. Sebelumnya, Lady pernah membuat acara untuk mengisi liburannya dengan camping di pantai bersama kedua teman wanitanya. Mungkin Lady lupa mengenalkan teman-teman wanitanya ketiga temannya ini. Jadi kesan dari Tole, Gembus, dan Gudel kurang baik terhadap kedua teman Lady. Enggak, ini cukup kita aja, jawab Lady dengan menyeruput kopi buatan Makna. Terus acaranya kemana? Saut Gembus. Naik gunung yuk. Berempat doang? Iya, kan seperti biasa, aku cewek sendiri dalam tim. Ini musim penghujan Di, bahkan cuaca aja sering gak nentu. Yakin mau buat acara ke gunung? Ucap Gudel meyakinkan. Yakinlah Del, emang kenapa? Yang penting kan safety. Ya kalau aku sih oke-oke aja. Nanti lanjut lagi deh dibahas di grup. Aku mau pulang dulu. Dari tadi adekku nelfon. Di rumah gak ada orang suruh nemenin. Jawab Tole dengan meninggalkan tempat duduknya. Ya udah, nanti lanjut di grup aja. Jawab Gembus mengakhiri. Sepulangnya Tole, ketiga sahabat ini masih menikmati kopi buatan Makna. Mereka membicarakan gunung yang Lady ceritakan. Dan sebenarnya mereka sudah pernah ke sana. Namun tak kenapa Lady ingin mengajak reuni. Dan setelah lumayan lama berdiskusi, mereka pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Ya, Lady wanita satu-satunya di geng Gembus. Dia sedikit tomboy, namun masih feminin. Paras yang lumayan dan sikap yang care membuat Gembus dan kawan-kawan nyaman. Kemudian obrolan mereka lanjutkan. Dan ambisi Lady begitu terasa. Dia memaksa dan sedikit merengek kepada ketiga sahabatnya itu. Dan mau tak mau, Gembus, Tole, dan Gudel akhirnya menyetujui ajakan Lady. Hari dan waktu pun sudah disepakati. Dan tempat meeting point di warung Makna juga telah menanti. Oke, sekarang kita memakai sudut pandang Tole. Pagi sebelum berangkat menuruti rengekan Lady, aku sudah mengemasi baju ganti dan juga mantel dalam tas kerilku. Bu, aku pamit mau naik gunung. Pamitku ke ibu. Musim hujan kayak gini naik gunung? Tanya ibu. Iya bu, temanku Lady ngajak reunian. Kita mau ke Gunung Lawu. Ini kan musim hujan, apalagi masih bulan Suro. Hati-hati loh. Jawab ibu menasehatiku. Iya bu, kami hati-hati. Ya sudah, jangan lupa berdoa ya Iya bu, ya udah ya, aku berangkat. Jawabku dengan mencium tangan ibu. Tas keril yang berat aku taruh di depan motor metikku. Tujuanku ke warung Makna dan nanti akan berboncengan berangkatnya. 15 menit pun waktu yang kutempuh menuju warung Makna. Dan sesampainya di tempat meeting point, Lady dan Gudel ternyata mereka sudah tiba menggunakan satu motor. Jadi nanti tinggal motor milik Gembus atau milikku yang dititipkan ke parkiran rumah sakit. Ya, warung Makna dekat dengan rumah sakit. Jadi seringkali kami menitipkan motor di parkiran rumah sakit jika kami ingin berboncengan. Dan tidak lama kemudian, Gembus pun datang dengan motor bapaknya. Dan setelah kami berkumpul dan menyeluput kopi super Makna, tiba waktunya kami untuk berangkat. Perjalanan menuju base camp lumayan jauh, apalagi cuaca yang tidak menentu.
Baru setengah jam perjalanan, hujan mulai turun. Kami pun menepikan motor tepat di depan toko Alfa, sekalian melengkapi logistik yang akan kami bawa. 1 jam menanti hujan tidak terlihat untuk segera reda, malah semakin awet dan semakin deras. Gembus pun mengajak berdiskusi, melihat perjalanan yang masih jauh dan waktu yang semakin sore. Akhirnya disepakati kami melibas guyuran hujan dengan menggunakan mantel. Setibanya di base camp, hujan masih menemani. Kami beristirahat sejenak. Diskusi kami lakukan lagi. Pukul 3 sore ini, kami masih di base camp dan hujan yang masih mengguyur dengan intensitas rendah. Gembus pun memutuskan kami untuk berjalan. Katanya, kami sudah kehujanan, jadi tak masalah bila sekalian berbasah-basahan naik. Tujuannya hanya satu, segera mendirikan tenda di camp yang kiranya separuh dalam pendakian. Voting juga dilakukan dan kami semua menyepakati usulan Gembus. Bisa dikata, kali ini kami nekat. Lady pun kami cecar pertanyaan untuk melihat kesiapannya dan juga fisiknya. Dan kata Lady, tak masalah dan tidak ada halangan apapun. Kemudian kami pun membagi tugas. Lady dan Gembus mengisi registrasi, sementara aku dan Gudel ngepacking tas untuk peralatan. 3 tas besar kami telah siap dan mantel yang masih melekat di badan. Dirasa semua sudah siap, kami pun memutuskan untuk melangkah memasuki area hutan. Masnya mau langsung naik? Apa nggak sebaiknya besok aja? Ucap salah satu petugas. Iya pak, supaya tidak kemalaman sampai di camp area, jawab Gembus. Tapi baju ganti dan jaket bawa double kan? Iya pak, sudah kami antisipasi. Baiklah, hati-hati mas, jawab petugas itu mengakhiri. Kemudian kami pun melingkar berdoa agar perjalanan kami ini aman sampai turun esok hari. Tepat pukul 3:30 sore, kami pun menyusuri hutan, memijak tubuh gunung ini. Gembus kami pinta menjadi leader tim dan Gudel penyapu bersih di belakang. Awal perjalanan, kami ditemani rintikan hujan dan kabut tipis. Jalur tanah yang licin berubah menjadi jalur air. Kaki kami harus berhati-hati, memilih pijakan agar tidak terpeleset. Perjalanan saat hujan memang membutuhkan tenaga dan mental yang lebih ekstra. Ditambah minimnya cahaya karena guyuran hujan dan kabut bisa mengakibatkan tersesat dalam memilih jalur yang benar. Maka dari itu, kenapa Gembus kami pinta untuk menjadi leader? Karena dia sudah hafal dan juga bisa mengorientasi medan. 1,5 jam berjalan, kami pun tiba di pos 1. Hanya berhenti sebentar untuk melepas lelah karena gerimis hujan yang belum mau berhenti. Jangan lama-lama bos, dingin, ucap Lady. Kamu sudah kedinginan di? Tanya balik Gembus. Masa baru 1 jam jalan udah dingin? Celetuku ngebully Lady. 15 menit kami beristirahat. Kami pun melanjutkan kembali untuk melangkah. Lady yang hanya menggendong DP tidak merasakan lelah sedikit pun. Hanya sesekali berhenti dan mengatur nafasnya. Di pertengahan ke pos 2, suara kumandang azan terdengar lirih. Azan, break dulu, teriak Gembus dari depan. Kami pun segera mencari tempat untuk meletakkan bokong agar kaki bisa diselonjorkan. Lady yang duduk di sebelahku, sesekali aku melihatnya yang sedang mengusap-usapkan kedua telapak tangannya. Kamu kedinginan? Tanyaku. Iya, dikit. Mantelku tembus. Basah gak bajunya? Kalau basah kita nenda di pos 2 aja. Enggak kok, tanggung di pos 2. Langsung pos 3 atau 4 aja, biar dekat ke puncaknya. Yaudah yuk jalan, penerangan jangan lupa. Gembus memberi aba-aba untuk melanjutkan perjalanan. Sementara gerimis masih menetesi mantel kami, ditambah mentari yang sudah kembali ke peraduannya. Ya, gelap pun menemani.
Lampu senter headlamp salah satu bantuan untuk mata kami. Dan tanpa disadari, Gudel tertinggal agak jauh. Aku pun meminta Gembus untuk brake menanti Gudel. Dan tak lama, Gudel pun melangkah mendekat, namun dengan wajah yang bingung. "Kenapa, Del?" tanya Gembus. "Apa gunung ini ada babi hutannya?" jawab Gudel dengan masih menyoroti sekitar. "Lah, emang kenapa?" tanya Lady. "Tadi di sebelah kiri jalur ada suara tanah yang terinjak. Kayak ada suara kresek-kresek gitu," jelas Gudel. "Loh, itu kan bisa jadi pohon yang bergesekan karena angin." "Iya, kan tadi habis hujan deras," saut Lady. "Iya kali ya. Yaudah deh, lanjut aja," jawab Gudel. Dan kami melanjutkan perjalanan. Dan tidak seberapa lama, pos 2 kami tiba. Gerimis yang masih mengguyur, sehingga kami memaksa berdiam diri di gubuk yang diperuntukkan untuk beristirahat atau sebuah shelter. Gudel pun membuka tasnya dan menatap flashlight yang kami gunakan untuk alas. Kemudian kami pun memasak mie dan kopi untuk menghalau dingin yang sudah meresap sampai ke dalam tulang. Sementara Lady yang menghangatkan tangannya di atas kompor yang sesekali diusapkan ke muka dan lehernya. 5 menit kemudian, mie instan kami jadi dan kami siap santap secara bersama. Sementara hujan malam ini sepertinya belum ada tanda-tanda untuk berhenti. Dan setelah makan, ngopi dan melonjorkan kaki tanpa mengisap rokok pun, mulut kami sudah mengeluarkan asap. Ya, suhu di pos 2 ini sudah turun. Aku pun mengecek tubuhku dan syukurnya tidak ada yang basah. Kemudian Gembus mengajak kami untuk segera membereskan alat dan melanjutkan kembali perjalanan. Katanya, dia mengantisipasi udara dingin dan diusahakan sebelum jam 9 malam kami harus sudah tiba di pos berikutnya. Dan selagi kami membersihkan alat makan dan juga melipat flashlight, Gembus berpamitan untuk membuang air kecil. Tapi setelahnya Gembus selesai, dia sedikit berlari menuju tempat kami berada. "Ayo cabut." "Kenapa, Mbus? Kok kayak dikejar janda?" tanyaku. "Iya, janda pakai daster putih. Ayo jalan," jawabnya. "Makanya kalau mau kencing tuh permisi dulu," jawab Lady sambil tertawa. Ya, guyonan kecil ini mengalihkan hawa dingin yang menusuk tulang. Gembus pun kembali memimpin di depan mencari jalan. Kami melanjutkan langkah menembus gerimis hujan. Jalur yang naik serta licin ditambah bekas pendaki yang turun maupun naik di depan kami membuat pijakan di tanah ini semakin memaksa untuk kami berhati-hati. Sementara suara yang diceritakan Gudel juga terdengar olehku. Namun saat ini suara itu berada di sisi kanan jalur, seperti orang berjalan namun tidak menginjak tanah. Sesekali aku pun melirik, namun hanya hutan dan gelap yang terlihat. Belum selesai aku penasaran dengan suara di sebelah kanan kami, Gembus di depan tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Kenapa, Mbus?" tanya Gudel dari belakang. "Ini tasku berat banget, pundakku sakit. Tas siapa yang lebih ringan? Gantian dong." "Punyaku sedikit ringan nih," jawabku, lalu mendekat ke Gembus untuk bertukar tas. Dan setelah tas Gembus sudah aku gendong, ternyata tas ini lebih enteng daripada punyaku. "Loh, entengan punya Gembus? Kok dia ngerasa berat sih?" gumamku dalam hati. Namun Gembus tidak berekspresi protes. Aku pun menganggap dia baik-baik saja. Dan saat Gembus mengajak jalan, Lady yang tadi masih bisa guyonan, saat ini hanya dia dan sesekali mengusap telapak tangannya. Saat aku suruh duluan, mukanya pun pucat. Bibir merah lipstiknya terhapus oleh basah keringat dan tetesan air hujan. Singkatnya, kami pun tiba di pos 3. Dengan penuh perjuangan, angin yang berhembus lumayan kencang. Dan baru saja kami ingin berdiskusi,
Tiba-tiba Lady berjongkok dan giginya bergemetar. Lantas aku pun segera mendekat, memegang telapak tangan Lady dan juga jidatnya. Terasa begitu dingin. "Bus, Lady Hippom, bus. Bongkar tas yang kamu bawa tadi, di ring tenda. Del, SB di tasmu buruan ambil." Teriakku dengan refleks. "Kamu bawa emergency blanket gak?" tanya Gudel. "Aduh, kelupaan aku. Cepetan ini, suhunya turun," jawabku yang mulai panik. Sementara di saat aku memeluk Lady, Gembus dan Gudel berjuang mendirikan tenda. Aku pun melepas mantel Lady, segera menyelimutinya dengan sleeping bag yang kami bawa. Tidak aku pikirkan basah karena mantel. Yang terpenting Lady bisa nyaman. Di samping itu, aku mengambil kompor untuk memasak air, dan telapak tangan Lady aku arahkan di atas api. Dan setelah tenda berdiri, aku menuntun Lady memasuki tenda. Dan ternyata sepatu, kaos kaki, celana dan jaket Lady basah semua. Menggigilnya Lady sudah tak karuan. Matras segera aku gelar dalam tenda. Dari luar, Gembus menyerahkan botol kosong yang berisi air panas untuk menghangatkan tubuh Lady. Ya, terpaksa dan darurat, aku membuka tas yang berisikan pakaian ganti Lady. Sementara Lady duduk meringkuk menahan dingin. Aku pun meminta untuk dia mengganti pakaiannya. Dan agar dia tidak malu saat berganti baju, aku pun keluar untuk membantu menata teras tenda, membantu Gembus dan Gudel. Dan saat aku di teras tenda, aku pun menanyai Lady. Namun Lady hanya terdiam dan semakin menjadi menggigilnya. Aku pun kembali masuk. Mulutnya membiru, wajahnya pun pucat, tubuhnya menggigil hebat. "Emergensi apa untuk menangani Hippom, bus?" tanyaku. "Kalau ada cewek, minta tolong bantu leh. Biar satu SB dan kulit bertemu kulit," jawab Gembus. "Loh, ini kan cuma dia yang cewek, bus. Gimana dong? Kamu kuat gak imannya? Kalau kuat bantu. Cepat, biar gak semakin parah. Nanti aku bantu memberikan air panas dalam botol," ucap Gembus. Aku yang takut dan khawatir terhadap Lady terpaksa mengikuti anjuran Gembus. Di luar, Gudel dan Gembus berusaha memasak air dan memasukkan ke dalam botol untuk menjadi alat pembantu menstabilkan suhu Lady. Aku pun mulai mendekat ke arah Lady. Aku melepas bajuku dan hanya memakai celana. Dibantu oleh Gembus, aku merebahkan tubuh di samping Lady yang sudah tidak karuan ucapannya. Baju Lady yang aku tadi pinta ganti ternyata tidak diganti dan masih basah. Lekas aku melepasnya dan aku meminta Lady untuk mendekat ke tubuhku untuk aku peluk agar suhu tubuhnya kembali naik. Kemudian Gembus mengerubungi kami dengan sleeping bag dan juga botol air hangat yang diletakkan di punggung Lady. Ya, saat itu wajahku di samping leher Lady. "Maaf Di, tapi ini untuk kebaikanmu," bisikku lirih di kuping Lady. Lady pun hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Ya, manusia normal pada umumnya pasti mempunyai nafsu. Lady pun tak sadar menciumiku. Ini ujian terberatku. Namun ketangguhan menjaga iman jebol seketika. Aku pun membalas ciuman Lady. Ya, nafas Lady mulai berburu. Ucapan dia yang sebelumnya meracau tidak karuan kini kembali normal. Tubuhnya tidak menggigil lagi seperti tadi, dan wajahnya sudah tidak pucat lagi. Aku pun melihatnya. Dia tersipu malu dengan sikapnya. Aku hanya tersenyum, bersyukur dia bisa mengatur suhu tubuhnya. Lantas aku pun keluar dari dalam sleeping bag. Aku menanyai ke Lady, apakah dia masih merasakan kedinginan hebat. Dan katanya, sudah tidak seperti tadi. Aku memakai bajuku kembali dan duduk di teras bersama Gudel memasak mie. Dan setelah matang, kami memberikannya kepada Lady. Aku pun kembali ke dalam tenda dan duduk di samping Lady. "Maaf ya yang tadi." Lady pun hanya tersenyum malu dan mau makan suapan mie dariku. Setelah makan, Lady dipinta Gembus untuk tidur dan sleeping bag kami gunakan untuk menyelimuti tubuh Lady.
Sementara di teras tenda aku melihat hujan sudah reda, namun angin masih berembus dengan kencangnya. Kami pun di luar mengevaluasi kejadian ini. Ya, kami akui, kami kelupaan emergency blanket dan meremehkan alat itu, sehingga Lady terserang hipotermia. Anaknya sudah tidur, ucap Gembus. Iya, tadi suhunya kembali normal, jawabku. Kamu gak aneh-aneh kan? Tanya Gudel. Ya enggak lah. Dan kamu? Jangan aneh-aneh kamu. Kita di gunung bukan di hotel, saut Gembus. Maaf, aku harus berbohong. Aku manusia. Aku juga punya hasrat, ucapku dalam hati. Dan saat kami ngopi dan ngerokok, entah kenapa mataku tertuju pada batang pohon di depan tendaku. Ya, terlihat warna putih sedang duduk, seperti sedang mengamati kami bertiga. Namun di saat aku selimurkan ke arah lain, bayangan itu sudah menghilang. Lalu saat aku kembali mengobrol dengan Gudel dan juga Gembus, tiba-tiba Lady dari dalam tenda berteriak. Sontak kami pun bergegas masuk ke dalam tenda. Lady pun terbangun, lalu duduk menutup matanya. Dia mulai menangis. Kenapa, Di? Kamu kedinginan lagi? Tanya Gudel. Enggak, aku mimpi buruk, jawab Lady. Ya sudah, cuma mimpi. Tidur lagi ya, jawab Gembus. Kemudian aku pun berlalu keluar untuk menghabiskan rokok di teras tenda. Pikiranku saat itu melayang kembali di saat aku memeluk Lady. Bro, aku tidur dulu ya. Nanti kamu tidur di sampingku, biar Lady di pojok, ucap Gudel. Aku pun hanya mengancungkan jempol menjawab penjelasan Gudel. Kembaliku menengok pohon di depan. Si putih itu bertengger lagi. Setelah selesai merokok, aku pun masuk ke dalam tenda, lalu merebahkan tubuh di samping Lady. Lampu tenda aku matikan. Namun, belum sempat tertidur, Lady berteriak lagi dalam tidurnya. Sontak aku pun segera bangkit dan menghidupkan lampu tenda. Dan ketika kami menanyakan kembali, Lady hanya menangis dan ketakutan. Leh, posisimu di pojok, biar Lady di tengah, pinta Gembus. Aku pun mengangguk, lalu meminta Lady bergeser ke posisiku. Sementara angin menabrak flysheet tenda kami, brak-brak layer yang bertabrakan. Lalu tiba-tiba tenda terbuka seperti ada yang mengintip. Lantas aku pun terbangun, lalu melihat siapa gerangan di luar. Ya, terlihat wanita cantik berpakaian pendaki yang duduk di teras tenda kami. Aku pun keluar tenda lalu menyapanya. Dia tersenyum dan melambaikan tangan. Malam yang cerah dengan suasana lembah. Wanita berbaju kotak-kotak itu pun duduk di sampingku. Namun, sesaat setelahnya, wajah cantik itu pun berubah menjadi mengerikan. Lengannya pun bernanah mengeluarkan banyak belatung. Ya, dia mulai berusaha memelukku. Sontak aku pun beringsut mundur ketakutan, berusaha masuk kembali ke dalam tenda. Suara gaduh yang kuakibatkan tidak membangunkan ketiga temanku ini. Ya, wanita itu merangkak mendekatiku. Dia berupaya menggapai tubuhku. Mulut yang kaku tidak bisa berteriak, dikala wanita itu berhasil memelukku erat. Dan kudis di sekujur tubuhnya mengeluarkan nanah berbelatu. Leh, tiba-tiba tamparan perih di pipiku. Mataku pun terbangun, nafasku memburu. Ternyata aku tengah bermimpi. Aku pun berteriak tidak karuan. Minum air putih pun tidak bisa menahan mual di perut kala teringat nanah dan belatu yang keluar dari tubuh orang di mimpiku. Aku pun membuka pintu tenda, lalu memuntahkan semua isi dalam perut. Sementara Lady hanya terdiam menunduk. Gudel dan Gembus pun bingung aku kenapa. Malam pun terasa panjang bagiku dan Lady.
kami bergantian teror lewat mimpi menghantui kami. Sampai 3 kali aku dibangunkan dengan mimpi yang sama. Mimpi dengan wanita berbelatung dan bernanah. Hingga Gembus dan Gudel pun bergantian menjaga kami. Pagi pun tiba. Tubuhku begitu lemas, kelelahan. Lady pun terlihat pucat karena dia juga sama ketakutan dengan mimpinya dan tidak berniat untuk menggapai puncak gunung ini. Tanpa cahaya matahari, suasana pagi itu begitu dingin. Kabut dan angin yang menemani. Terlihat langit mendung menggelayut di atas kepala. Sementara di luar tenda, Gudes dan Gembus terlihat berdiskusi. Aku pun keluar tenda dan menghadap kompor untuk menghangatkan tangan ini. Sementara mual yang ada membuatku seringkali muntah dan muntah. "Kamu kenapa, Leh? Sakit?" tanya Gembus. "Kayaknya, Bus, aku drop." "Ya udah, kita balik turun aja ya. Kondisi 2 orang drop bahaya kalau naik-naik," saut Gudel. "Iya, kita turun. Gimana, Leh? Setuju?" Aku pun hanya menganggukkan kepala dan melihat ke arah pohon di depan tenda, dan sosok itu terlihat lagi. Buru-buru, aku pun segera masuk ke dalam tenda dengan alasan menata sleeping bagku. Sementara di dalam tenda, Lady yang terduduk merenung berbicara lirih. "Aku mimpi buruk, Leh," ucapnya dengan meneteskan air mata. "Sama, Di. Badanku lemas, muntah terus. Aku mau pulang." "Iya, bentar lagi kita turun," jawabku. Aku pun menata semua alat-alatku. Bila nanti packing tinggal memasukkan ke dalam tas. Aku tidak tahu Lady mimpi apa. Namun dari tatapan lamunannya, sepertinya dia begitu ketakutan. Pukul 8 pagi, kami pun mulai packing tempat kami camping. Sementara Lady sekarang seperti gelisah. Ia menengok kiri dan juga kanan ketakutan, antara yang nyata atau tidak. Dan setelah selesai semua, aku pun diberi tas untuk digendong yang tidak berat. Kemudian kami memutuskan untuk turun. Namun, tanpa disengaja, aku pun menengok kembali pohon itu. Iya, bayangan putih itu masih bertengger berselimut kabut. Singkatnya, perjalanan turun kami ditemani mendung dan juga kabut. Dikala di pos 2, kami bertemu petugas base camp. Beliau naik ke atas untuk menjemput pendaki yang sakit. Petugas yang melihat pucatnya Lady, beliau pun meminta untuk kami segera turun. Kemudian tanpa berlama-lama, kami pun berpamitan dan melangkah menuruni gunung ini. Ya, perasaanku mulai gelisah. Setiap jengkal kaki seolah ada yang mengamati. Beberapa kali aku juga berhenti memuntahkan isi perut ini. Sementara Lady, dia masih sama seperti di area camp tadi, tengok-tengok seperti ada yang mengikuti. Dan di muntah terakhirku ini, sebelum tiba di base camp, Lady dan Gudel berpamitan untuk duluan. Di perjalanan menuju base camp, aku pun ditanya oleh Gembus. "Leh, pendakian kita kali ini kenapa ya?" tanya Gembus. "Memangnya kenapa, Bus? Kita tidak sekali ini loh naik gunung berempat. Kita juga sering kehujanan di trek. Ini kok kita seperti ada sesuatu yang salah ya?" "Kesalahan kita, Bus. Kita lupa gak bawa emergency blanket, sehingga Lady kedinginan." "Bukannya kita sering kedinginan, malah parahan Gudel. Tapi gak kayak gini, Leh." "Iya, mungkin kita lagi diuji, Bus," jawabku masih menutupi. Singkatnya, setibanya di base camp, Gembus pun langsung melaporkan kedatangan kami. Aku melihat Lady, kala itu masih pucat dan juga ketakutan. Lalu kami putuskan tidak berlama-lama di base camp dan kami pun segera pulang. Baik, sampai sini kita beralih ke sudut pandang Lady saat malam itu di area camp. Malam itu aku kedinginan hebat. Selepas dari pos 2, hujan tidak kunjung reda dan mantelku tidak mampu menahan gerak tubuhku. Air meresap ke dalam
menembus jaket dan membasahi seluruh badanku. Setibanya di pos 3, ketiga temanku mendiskusikan camp area yang kami tuju. Namun tubuhku bagai diselimuti es, meresap hingga tulang. Aku pun berjongkok untuk berusaha hangat. Namun hembusan angin dengan liar meniup dari segala penjuru. Disambut oleh Tole yang memegang tangan dan memelukku. Dengan kompor yang menyala, tidak menghalau mati rasa di semua jemariku. Ya, sekujur tubuhku menggigil, otakku seperti membeku. Tenda yang dibangun Gembus berdiri, aku dituntun masuk ke dalamnya. Dan di dalam, Tole masih setia membantuku. Aku pun tidak tahan lagi. Aku ingin pulang, berselimut hangat di atas kasur empuk kamarku. Semakin menggila dingin di tubuhku. Aku pun diminta untuk mengganti baju. Namun bagaimana mengganti baju? Menggoyangkan badan saja terasa tulang dibaluti es batu. Aku menggigil dan pikiranku hanya rumah dan rumah yang nyaman. Sampai tiba Tole melepaskan bajuku. Dia pun memelukku dengan hangat. Terbuai, aku diperlakukannya. Aku pun sampai lupa diri. Hasratku mulai menguasai. Dia, setan mengisi dalam dada, menikmati kecupan yang kuberi ke dia. Hingga sampai kedinginan itu tak lagi kurasa. Aku dibakar hasrat gila. Nafasku menggebu. Dan di dalam tidurku, sosok berbulu mencumbuku. Aku berontak, namun kalah dengan kekar badannya itu. Aku pun berusaha melepaskan cengkraman jari berkuku panjangnya. Dia pun begitu nafsu, matanya yang merah, bertaring sedagu dan bertandu. Setan apa yang berusaha memperkosaku? Aku takut bercerita soal mimpiku. Takutku kalau mimpi itu menjadi nyata. Oke, sekarang kita kembali ke sudut pandang Tole. Singkatnya, sore hari kami tiba di warung Makna. Aku yang hilang nafsu makan langsung berpamitan pulang. Di malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, bahkan semakin menakutkan. Tidak hanya satu atau dua wanita, namun ada 3 wanita. Mereka seperti nafsu kepadaku, dengan tangan yang berlobang nanah dan mengeluarkan banyak belatung. 3 malam aku dimimpikan seperti itu. Sampai adikku melaporkan ke Gembus kalau aku sakit dan mulai drop. Dan di hari keempat, Gembus main ke rumahku. Seperti biasa dia langsung ke kamar, lalu menemaniku yang terbaring di atas kasur. Dia pun bercerita, kemarinnya dia main ke rumah Lady. Dan kondisi Lady itu sama sepertiku. Dia pun keheranan dengan kami. Dan sampai akhirnya aku pun membuka cerita di saat menangani Lady yang hipotermia dengan metode kulit bertemu kulit. Tolong kamu, edan, otakmu di mana? Ucap Gembus dengan marah. Dan setelah menarik nafas panjang, Gembus mulai bercerita kalau camp area itu terkenal wingi. Banyak pendaki yang dilihatkan sampai diganggu. Dan karena aku yang tidak bisa menahan hawa nafsu, sampai aku diganggu penghuni itu. Masih dengan kebingunganku, aku pun bertanya lagi untuk menghilangkan teror ini. Hingga Gembus mengajakku menemui saudaranya. Dia juga tidak lupa menghubungi Gudel untuk menjemput Lady. Rencananya kami berdua akan dibantu saudaranya Gembus terlepas dari teror-teror ini. Dan singkatnya, setibanya kami di rumah saudara Gembus, kami berempat pun duduk menceritakan kejadian tempo hari. Dan dengan malunya, Lady pun menjawab dengan sejujurnya. Dan dia meminta maaf karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Mereka itu menjadi pihak ketiga di saat manusia bernafsu dan juga membesarkan syahwat kami berdua. Aku yang mendengar semua itu semakin menunduk karena kebodohanku. Tidak seharusnya aku seperti itu. Masih ada cara lain untuk menangani Lady yang kedinginan. Dan setelah mendengarkan ulasan saudaranya Gembus,
Kami pun dimandikan dengan air kembang. Beliau memintaku untuk tetap ingat kepada Tuhan dan selalu menjaga iman. Makhluk yang menempel di diriku dan juga Lady ternyata berbeda. Namun mereka sama seperti kami dan juga berlainan jenis. Yang meneror Lady adalah genderuwo, sosok jin jantan yang nafsu birahinya tinggi dan suka dengan wanita. Sementara yang menempeliku adalah sosok peri, sebangsa kuntilanak, namun lebih tinggi derajatnya. Dia suka dengan lelaki dan bernafsu untuk meniduri. Sementara kedua sosok yang mengikuti kami dikembalikan ke alamnya. Sesering apapun kami menaiki gunung, menggapai puncak tertinggi, tidak dapat dikatakan hebat jika lupa akan etika dan penciptanya. Sejatinya, kejadian aku dan juga Lady bisa diantisipasi bila kami tidak memaksakan diri, nekat mendaki di cuaca yang tidak menentu. Dan bila kami mengikuti anjuran petugas base camp dan tidak meremehkan, bisa jadi kisah ini tidak bakal tertulis. Ya, dimanapun kita berada, etika dan sopan santunlah yang utama. Bukan karena kita takut dengan mereka, namun terlebih jika di rumah kita ada yang bertamu yang tidak beretika, pastinya sikap kita juga sama, yaitu marah.